أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Lip Connect episode 10. Lip Connect adalah ruang diskusi santai perpustakaan membahas seputar literasi dan kehidupan mahasiswa dengan teman-teman Ormawa yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Tentu agar perpustakaan lebih dekat dengan para mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, pada kesempatan episode kali ini kita akan mengangkat tema tentang literasi kepemimpinan. Memimpin dengan nilai, menginspirasi dengan aksi. Nah, kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita. Nah, pada kesempatan kali ini narasumber kita berasal dari UKMI Almanar, salah satu organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kita akan berbincang tentang bagaimana kepemimpinan tidak hanya lahir dari sebuah jabatan, akan tetapi juga dari karakter, integritas, dan aksi nyata yang memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, selamat datang, Kak. Ya, silakan memperkenalkan diri Anda di acara pada kesempatan pagi kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisron Salahuddin, perwakilan dari UKMI Almanar. Saya di UKMI Almanar pada tahun 2026-2027 sebagai Ketua Umum UKMI Almanar. Ciri khasnya adalah menjadi pelopor di lingkungan masjid, seperti itu. Oke, nah pelopor di lingkungan masjid itu seperti apa, Kak, program nyatanya dari UKMI Almanar itu? Salah satunya menjadi mubalik seperti imam masjid, mengisi khutbah, kultum, dan lain sebagainya. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata UKMI Almanar ini menjadi salah satu sebagai fondasi untuk pembentukan persiapan mahasiswa dalam mengelola masjid, kemudian mempersiapkan dakwah seperti itu juga ya, Kak ya? Iya, betul. Iya, ternyata ini bisa menjadi salah satu wujud dari kontribusi universitas dalam mengembangkan dakwah. Iya. Oke, terima kasih, Kak. Kak Yusron nih, saya Iya. boleh panggil Kak Yusron ya? Iya. Oke, Kak Yusron. Nah, pertanyaan kedua, Kak Yusron. Nah, seringkali kan kita menganggap bahwa pemimpin itu adalah seseorang yang hanya memiliki jabatan saja kan. Nah, padahal yang namanya memimpin itu tidak hanya mulai dari jabatan, tetapi juga mulai dari diri kita sendiri. Nah, apakah Kak Yusron bisa menggambarkan ini mengapa kemampuan memimpin diri sendiri ini menjadi salah satu fondasi yang penting sebelum kita bisa memimpin orang lain? Ada beberapa alasan kenapa kita harus memimpin diri kita sendiri. Yang pertama ada menjadi teladan terbaik untuk anggota kita. Terkadang sering pemimpin itu merasa dihormati ketika perilakunya sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Orang lebih mudah ketika seorang pemimpin itu mencontohkan terlebih dahulu daripada pemimpin itu memerintahkan dulu. Seperti nyuruh sholat, kita harus nyontohkan dulu gimana sih sholat tuh, seperti itu. Oke, nah menarik sekali ya nih teman-teman. Jadi yang namanya kepemimpinan itu bukan hanya tentang memimpin, tentang memimpin orang lain saja, tetapi juga bagaimana cara kita untuk bisa mengelola diri sendiri, terutama mewujudkan sebagai seorang suri teladan itu sendiri. Oke, Kak Yusron. Nah, selanjutnya kita akan bertanya tentang bagaimana memimpin melalui organisasi. Setiap organisasi tentu memiliki tata cara yang berbeda dalam membentuk jiwa kepemimpinan.
Nah, terutama bagaimana kita membentuk kemampuan dalam hal memimpin, kemudian mengambil keputusan, atau menyampaikan aspirasi mahasiswa. Nah, ini menurut Kak Yusran gimana ini? Menurut saya ini di dalam UPMI ini ada namanya LAKDA, latihan kader dakwah. Nah, di dalamnya itu ada berisi proses-prosesnya pembinaan ruhiyah atau spiritualnya. Menurut pola kepemimpinan saya, mengajak teman-teman untuk memberikan pendapatnya. Eh, nah, dari pendapat-pendapat dari teman-teman itu kita tampung, kemudian kita pilih-pilih eh, kelebihan dan kekurangan dari pendapat tersebut. Ketika pendapat itu kelebihannya lebih baik, lebih kekurangannya lebih sedikit, itu kita ambil pendapatnya seperti itu. Oke, itu berarti tentang bagaimana cara kita mengambil keputusan ya teman-teman. Jadi di UPMI Almanar nih menurut Kak Yusron, beliau akan lebih mengedepankan aspirasi dari anggotanya dulu nih sebelum mengambil keputusan. Kemudian nanti dikelola kembali gitu ya Kak ya, Betul. sehingga bisa menghasilkan hasil yang lebih terbaik lah menurut seperti itu. Oke ya Yusron, terima kasih. Nah Kak Yusron, yang namanya di organisasi itu kan pasti ada pola pembinaannya ya. Ya, kalau di UPMI Almanar, gimana sih untuk pola pembinaan demi membantu anggotanya menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, kemudian lebih disiplin, dan mampu menjadi teladan, Kak? Di UPMI Almanar itu ada beberapa pembinaan. Yang pertama ada Lakda 1, latihan kader dakwah 1. Itu berisi tentang memperkenalkan latar belakangnya, sejarah-sejarahnya. Kemudian di Lakda 2 kita itu ada sebagai tingkatan lanjut untuk mempersiapkan anggota-anggota itu bisa mengajar TPA, menjadi imam, khotib Jumat, dan lain sebagainya. Kemudian di HMT kita refreshing mahasiswa agar tidak bosan dengan UPMI Almanar, dan kemudian mengevaluasi dari Kegiatan-kegiatan seperti itu mungkin ya? kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya ternyata kegiatannya di UPMI Almanar. Jadi mahasiswa itu tidak hanya sebagai pembelajar saja dalam hal akademik, tetapi juga disiapkan untuk bisa memberi impact secara nyata di kehidupan masyarakat. Contohnya itu tadi bisa mengajar di TPA, ya kayak kemudian bisa menjadi khotib juga. Nih kalau nggak punya kemampuan ini, walaupun memang basicnya mungkin mahasiswa sudah ada pemahaman agama secara lebih ya Kak, tapi kalau nggak ada kemampuan untuk menjadi khotib, kesusahan juga ya Kak ya? Iya. Iya, oke. Oke, terima kasih Kak Yusron, luar biasa sekali ini tentang bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, Kak Yusron, ini kan tadi kita sudah menceritakan tentang organisasi UPMI Almanar sendiri. Nah, ini kita kembali nih ke pribadinya Kak Yusron. Nah, setiap pemimpin itu kan pasti mempunyai yang namanya pegangan dalam hal menjalankan amanah. Nah, karena kebetulan UPMI Almanar ini kan memang kekhasan itu adalah kegiatan mahasiswa Islam. Nah, pasti ada nilai-nilai Islami yang bisa dijadikan pegangan. Contohnya adalah amanah, kemudian ikhlas dan istiqomah, baik bisa diterapkan dalam kehidupan organisasi ataupun di kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Kak Yusam seperti apa ini? Gimana kita bisa menanamkan nilai-nilai tersebut di kehidupan kita? Nilai-nilai Islam yang saya terapkan di kehidupan sehari-hari ketika memimpin rapat, kemudian azan berkumandang, saya mengajak teman untuk sholat tepat waktu. Nah, kemudian ketika ada teman jadwal di waktu sholat tersebut, ketika itu tidak bisa, saya bersedia menggantikan imam tersebut. Kemudian bisa menjadi musyrifah di pondok pesantren mahasiswa Almanar itu. Ya,
Kalau yang di Gria Amanat itu Kak, itu untuk teman-teman mengajarnya apakah teman-teman dari FMI juga? Ya, beberapa ada, kemudian ada yang tidak ada juga tidak. Berarti teman-teman siap ya untuk misalkan sewaktu-waktu untuk diminta untuk mengajar ngaji. Ya, insya Allah siap. Oke. Nah, berarti kita bisa beranggapan seperti ini ya Kak ya. Bahwasanya kalau di UPI Amanat itu selain kita diajarkan untuk mengaji ya, untuk diri kita sendiri juga bisa untuk orang lain juga. Nah, termasuk itu berarti dakwah seperti itu yang diinginkan di UPI Amanat juga ya Kak ya. Iya, tahap pertama seperti itu dulu. Ya. Ketika kita sudah berdakwah kepada teman-teman kita, kita mendakwahkan kepada di hadapan jamaah-jamaah. Contohnya sebagai khatib gitu ya. Contohnya ya seperti khatib, kultum, mengisi apa ya, membaca hadis sedikit, Mengkaji gitu ya Kak ya, yang ya membantu untuk mengkaji penafsiran seperti itu ya. penafsiran. Oke. Oke Kak Yusran. Nah, ini tadi kan Kak Yusran sudah menceritakan ya tentang bagaimana caranya menanamkan nilai Islam ini di organisasi ataupun di kehidupan sehari-hari. Nah, boleh nggak sih spill sedikit ini gimana kemampuannya? Nah, teman-teman gimana juga mau pengen lihat juga kan kemampuan ini mau menampilkan kemampuan apa Kak? Mau mengaji atau mau sedikit ceramah atau apa Kak? Boleh nggak ini bisa Ya, ditampilkan sedikit aja? ya boleh. Mengaji saja. Oke, nanti kita akan mendengarkan Kak Yusran mengaji nih. Boleh langsung dimulai Kak Yusran? Iya. Oke, silakan Kak Yusran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Luar biasa sekali teman-teman. Ini saya yang ada di sini aja tuh sudah merinding ya. Walaupun hanya membaca surat Al-Fatihah, tapi itu vibes-nya itu sudah syahdu banget. Ini kalau diimami dengan model imam yang kayak gini, jamaahnya apa nggak membludak itu, Mas? Ya. Oke, Kak Yusron. Nah, itu tadi salah satu skill milik Kak Yusron juga sudah siap untuk menjadi imam sholat di masjid-masjid ini. Nanti Masjid Muhammadiyah yang mau mengundang Kak Yusron menjadi imam boleh langsung ya. Oke. Nah, selanjutnya Kak Yusron. Oke. Pasti ini selama kita berorganisasi ya, terutama di UPI Amanah, ada beberapa momen yang Kak Yusron menganggap bahwa itu ada momen yang paling mengesankan dan paling yang tidak terlupakan. Boleh nggak sih diceritakan ke kita momen seperti apa yang paling mengesankan dan tidak terlupakan selama Kak Yusron bergabung di UPI Amanah? Ya, ada momennya ketika apa ya, pengenalan, saling mengakrab, nama makrab, malam keakraban, kita ke puncak seperti Mongkrang. Di sana kita saling mengenal satu sama lain dan masak bareng, terus berbincang-bincang bagaimana sih di UPMI itu. Ya, Kak. Oh gitu. Ini Kak Yusuf jawabannya pendek-pendek banget teman-teman. Karena mantu biasanya ngaji, nggak biasa ngomong. Jadi nanti kita akan lebih belajar banyak juga dengan Kak Yusuf ya tentang UPI Amanah. Nah, tadi kan sudah digambarkan sama Kak Yusuf. Nah, ternyata di UPI Amanah selain ngaji, selain berdakwah, juga diajak hiking gitu ya Kak ya? Ya, betul. Ternyata hiking sebagai salah satu wujud apa sih Kak kalau di UPI Amanah kalau penggambaran menurut Kakak? Menurut saya mensyukuri apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam
puncak. Gimana ya? Mensyukuri Syukuri ciptaan gitu ya. ciptaan, ya, Oh. nikmat-nikmat yang telah kita terima, Mm, kita rasakan. Kan di puncak kan udaranya segar, ya. kita mensyukuri dengan berpikir. Dengan berpikir itu kita ketakwaan kita tuh meningkat begitu. Oke, luar biasa. Jadi berdakwah itu tidak hanya dengan berhadapan langsung dengan orang lain, tapi kita juga berusaha untuk berdakwah dengan diri kita sendiri ya Kak ya. Betul. Iya. Dengan salah satunya adalah mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya itu tadi dengan kita melihat bagaimana ciptaan Allah seperti itu ya Kak. Oke. Nah, terima kasih Kak Yuson. Itu merupakan salah satu pelajaran yang cukup bermakna dalam kehidupan kita juga. Nah, selanjutnya Kak Yuson. Pasti yang namanya berorganisasi itu ada hambatannya, kemudian ada tantangannya. Nah, selama kurang lebih 1 tahun kemarin ini, yang di 2025, di 2026, pada saat Kak Yusron sebelum jadi ketua, nah, itu kan pasti ada tantangannya yang Kak Yusron jadikan bahwa nanti kalau saya sudah jadi ketua, saya seperti ini. Nah, menurut Kak Yusron, bagaimana sih tantangan untuk tetap menjaga semangat dakwah, kemudian mengajak teman-teman untuk tetap menjaga kebaikan di tengah tantangan yang banyak seperti itu. Wasta'inu bisabri wassalah. Nah, dalam ayat ini Al-Baqarah ayat 45, kita dituntut untuk bersabar. Jadi ketika masalah-masalah datang, kita jangan mengendalikan amarahnya. Jadi kita kendalikan emosinya dengan bersabar. Nah, ketika sudah bersabar, kita melaksanakan sholat agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana sih solusinya dari masalah tersebut, seperti itu Kak. Oke, jadi pada saat misalkan menemukan tantangan pada saat kita berdakwah, apalagi dengan kondisi mahasiswa seperti sekarang ya Kak ya. Iya. Nah, salah satunya itu adalah kita harus selalu mengajarkan untuk bersabar, mengendalikan emosi, kemudian mengutamakan sholat untuk mencari petunjuk gitu ya Kak ya. Iya. Oke. Oke, luar biasa sekali jawaban Kak Yusron ini. Memang skalanya kalau Pak Ustadz itu jawabannya berbeda ya teman-teman ya. Oke, oke Kak Yusron ini pertanyaan yang selanjutnya tentang menjadi pemimpin di masa depan. Boleh nggak sih saya tanya pandangannya Kak Yusron ini? Yang pasti kan ya Kak Yusron punya role model ya atau karakteristik seperti apa sih nantinya kalau saya menjadi pemimpin di masa depan agar bisa menghadapi berbagai macam tantangan atau bisa memberikan impact positif bagi lingkungan terutama bagi rekan-rekan Kak Yusron ataupun bagi keluarga juga seperti itu. Yang pertama ada berintegritas, yaitu jujur dan amanah. Integritas ini adalah fondasi kepemimpinan. Pemimpin yang berintegritas akan menjaga kepercayaan, menepati janji, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan. Kemudian yang kedua, mampu beradaptasi. Nah, perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi menuntut pemimpin untuk terus belajar serta cepat menyesuaikan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kebenaran. Kemudian ada berani mengambil keputusan. Nah, keputusan yang tepat harus diambil dengan pertimbangan yang matang, seperti musyawarah dan siap bertanggung jawab atas konsekuensinya. Yang terakhir, konsistensi dan tawadhu. Pemimpin tidak merasa paling benar, terbuka terhadap kritik dan saran, atau menghargai setiap orang lain. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali pandangannya dari Kak Yusron. Nah, dari poin yang kita bahas kali ini, kita bisa belajar juga tentang bagaimana seorang pemimpin di masa depan itu tidak hanya dituntut memiliki kompetensi ataupun kemampuan saja, tapi juga harus memiliki karakter, integritas, dan kepedulian untuk bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
Nah, oke Kak Yusron, coba ini ada nggak sih kesan-kesan untuk mahasiswa tentang eh, yang mahasiswa yang belum bergabung di organisasi kemahasiswaan biar bisa aktif untuk mengikuti organisasi kemahasiswaan terutama ini di UFMI Almanar. Pesan singkat saya, eh, jangan takut untuk memulai, karena organisasi bukan tempat mencari kesempurnaan, tetapi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan memperbaiki diri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, disebutkan berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, seperti itu, Kak. Artinya apa itu Kak? Artinya yaitu, dan ingatlah, eh, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Maka Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Oke, oke Kak Yusron, boleh dibantu nggak? Itu inti dari arti dari ayat tadi yang disampaikan itu apa? Ya. Inti dari ayat tersebut adalah, manusia itu sebagai pengelola bumi, eh, yang bertugas menegakkan kebaikan dan keadilan. Seperti itu. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Wah, terima kasih banyak Kak Yusron. Ini selain kita belajar, kita juga dapat pencerahan juga ya teman-teman ya. Nah, pada kesempatan hari ini, obrolan yang kita nikmati itu sangat luar biasa dan sangat inspiratif. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Yusron pada kesempatan siang hari ini. Dari episode kali ini, kita dapat belajar tentang kepemimpinan bukan hanya tentang memegang sebuah jabatan, tetapi tentang bagaimana cara kita bisa membangun karakter, memegang teguh nilai-nilai kebaikan, serta berani mengambil peran dan memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih. Saya host pada kesempatan kali ini Nungki. Mohon izin untuk undur diri. Sampai jumpa di Lip Connect episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Library Umpo Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.